Please pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Now meditation retreat nearly 2 months. Within nearly 2 months, many meditators can concentrate well about more than half hour or 1 hour. Some meditators, they can concentrate well and they can see the light of wisdom. Some meditators, they can see nimitta. However, new meditators are usually cannot attain jhana. What is problem? The problem is they do not understand the right method. This is one reason. Another reason is 5 hindrances. Meditasi atau retret kita sudah berjalan hampir 2 bulan dan ada sejumlah meditator yang bisa konsentrasi selama setengah jam, bahkan ada yang bisa konsentrasi 1 jam, bahkan lebih. Kemudian ada sejumlah meditator juga sudah mulai melihat cahaya kebijaksanaan. Ada juga sejumlah meditator sudah bisa melihat nimitta. Tetapi ada sejumlah meditator baru, mereka sulit untuk mencapai jhana. Mengapa bisa demikian? Karena mereka tidak memahami metode yang benar. Dan sebab yang lain lagi adalah karena adanya 5 niwarana atau 5 rintangan batin. What is the right method? In this case, many meditators are practicing Anapanasati meditation. While practicing Anapanasati meditation, there is very important or most important rule, one rule. What is that rule? Phutta phutto kasepana sadain tapitawa bhaventa sewa bhavana sampicchati. What is the meaning? On the touching point, if you can concentrate on the breath object, at that time only Anapanasati meditation can be finished or can attain jhana. So this is very important. Apa metode yang benar? Di dalam kebanyakan kita di sini berlatih Anapanasati, dan di dalam latihan Anapanasati ada satu hal yang sangat penting yang perlu kita ingat,
Sebagaimana disebutkan di salah satu kitab bahasa Pali, dikatakan bahwa kita seyogianya konsentrasi pada napas. Hanya pada saat kita bisa konsentrasi pada napas, maka barulah kita bisa berhasil menyelesaikan latihan kita, berhasil dalam latihan kita dan mencapai jana. What is touching point? Touching point is between the nostril and upper lip. That area is called touching point. Some meditators, they have misunderstanding. What is their misunderstanding? They emphasize only upper lips, on the second of upper lip. That is problem. What is problem? If they focus on the second of upper lip, inside the upper lip there are 4 elements. They can, when concentration improves, they can clearly see these 4 elements. At that time, they complain. Around the nostril, there are strong and powerful hardness, strong and powerful tension, etc. Jadi dikatakan bahwa untuk konsentrasi pada napas perlu memperhatikan titik sentuh. Nah, titik sentuh itu berada di mana? Sering terjadi kesalahpahaman bahwa titik sentuh itu terlalu dipahami sebagai bibir kulit di bibir bagian atas. Dan apabila kita konsentrasinya pada bagian kulit bibir bagian atas, maka yang akan terjadi adalah karena di dalam pada bibir kita itu ada 4 unsur. Oleh karena itu, apabila konsentrasi kita meningkat, maka kita akan melihat dengan jelas ke-4 unsur yang ada di tempat tersebut. Dan kita akan merasakan ketegangan, juga akan merasakan keras di tempat tersebut. Jadi yang benar, titik sentuh yang benar adalah daerah antara ujung hidung dengan bibir bagian atas. Therefore, they should not focus on the second of upper lip. They should focus the breath on the upper lip, a little above upper lip. If they focus on the second, then 4 elements will be clear. But if they focus the breath above the second, 4 elements will not be clear. Oleh karena itu, seyogianya tidak fokus pada kulit dari bibir bagian atas. Yang perlu difokus hanyalah napas di bagian atas dari bibir bagian atas. Kalau kita fokus pada kulit bibir bagian atas, maka yang akan kita lihat, yang akan kita rasakan hanyalah 4 unsur. Oleh karena itu, jangan fokus di kulit bibir bagian atas. Some meditators, they focus the breath object by eye. This is another problem. If they use their eye around the eye and around the face,
there are many tensions. This is another problem. Because of this reason, they should not use their eye to focus on the breath object. They must focus on the breath object by mentally only. Ada sejumlah yogi atau meditator, mereka fokus pada napas mereka dengan menggunakan mata. Dengan mata mereka memperhatikan daerah di sekitar matanya atau di sekitar wajah mereka, maka apa yang akan terjadi adalah munculnya ketegangan. Dan oleh karena itu, jangan fokus pada napas dengan menggunakan mata, tetapi yang kita gunakan adalah menggunakan batin untuk memperhatikan objek napas kita, bukan dengan menggunakan mata. Some meditators, when their concentration improves, the breath becomes subtle. At that day, they follow to see the breath inside the nostril. Inside the nostril, pushing is very clear. If they focus on the pushing, this is one characteristic of wind element. Then around the nostril and around face, there are many tensions, many hardness. Ada sejumlah meditator ketika konsentrasi mereka mulai meningkat dan napas mereka menjadi halus, maka mereka cenderung untuk mengikuti napas sampai ke dalam lubang hidung, dan itu akan menghasilkan suatu perasaan daya dorong yang cukup kuat. Dan kalau misalnya mereka memperhatikan atau memfokus pada dinding bagian dalam dari lubang hidung, yaitu daya dorong napas ke dalam lubang hidung, maka akan terjadi ketegangan pula di bagian wajah mereka, di bagian kepala mereka. Therefore, you should not follow inside the nostril when the breath becomes subtle. Another problem is when the breath becomes subtle, at the day unintentionally they press both teeth. When they press both teeth at the day, pushing and hardness is very clear. Pushing and hardness are very clear. When pushing and hardness are very clear around the nostril, then slowly tension will appear. Tension is especially cohesion of water element. Hardness is earth element. Pushing is wind element. So, three elements are very clear. If you focus on three elements object, then your meditation is not anapanasati meditation. Your meditation is four elements meditation. But there are not complete four elements, partial four elements only. Ada sejumlah meditator pada saat napas mereka sudah mulai halus, mereka secara tidak sadar mengatup geraham mereka atau menekan kedua belah gigi mereka dengan keras, mengatup gigi mereka atau gerahamnya dengan keras. Dan itu akan menghasilkan suatu dorongan atau suatu perasaan keras, dan yang akan dirasakannya nanti adalah kekerasan atau dorongan yang cukup
jelas di sekitar lubang hidung, dan ini akan menjadi akan menimbulkan ketegangan. Dan selain daya dorong atau dorongan dan keras yang muncul, juga kohesi atau suatu daya lekat yang sangat menonjol. Kalau daya dorong itu adalah sifat dari unsur angin, kemudian rasa keras itu adalah sifat dari unsur tanah, sedangkan daya lengket atau kohesi itu adalah sifat dari air. Oleh karena itu, pada saat kita mengatupkan gigi kita secara kuat, maka kita sudah tidak melakukan anapanasati lagi. Kita pada saat itu melakukan meditasi 4 unsur. Dan meditasi 4 unsur ini pun tidak sepenuhnya meditasi 4 unsur, tetapi hanya meditasi unsur secara parsial saja atau secara sebagian saja. I will repeat these 3 points again. While practicing anapanasati meditation, you must not focus by your eye on the breath object. This is number 1. Number 2 is, when the breath is become subtle, you should not follow inside the nostril. To pay attention the breath object. Number 3 is, while practicing anapanasati meditation, you should not touch both teeth. A little bit open is better. If you unintentionally press both teeth, then 4 elements will be clear. Therefore, please do not touch both teeth, but you must not open your mouth. Please close your mouth. Please close your lips. Jadi saya ulangi. Pada saat kita berlatih anapanasati, maka pertama-tama kita jangan fokus napas kita atau memusatkan batin kita pada napas dengan menggunakan mata. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat napas kita mulai menjadi halus, jangan mengikuti napas sampai ke dalam lubang hidung. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kita berlatih anapanasati, kita seyogianya tidak mengatupkan kedua gigi kita. Ya, kita seyogianya sedikit merenggangkan kedua geraham kita. Jadi dibiarkan ada sedikit sela di antara kedua geraham kita, kedua sisi atas dan bawah dari gigi kita. Jadi tidak mengatupkannya. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita buka mulut. Mulutnya tetap ditutup. Dan kalau kita mengatupkan kedua geraham kita, maka yang kita lakukan bukan anapanasati lagi, tetapi adalah meditasi 4 unsur. When the breath becomes subtle, some meditators they cannot concentrate well. This is another problem. For some meditators, they cannot find the breath. At that time, usually we ask to them whether you know that you are breathing. Many meditators gave the answer. At that time they know they are breathing. It is enough. Same. Because of this reason, don't be disappointed. When the breath becomes subtle, this is very good. Very good means when your concentration develops,
naturally the breath becomes subtle. When the breath becomes subtle, if you can concentrate well, very soon the breath will become nimitta. When the breath becomes nimitta, at that time, you must focus on the nimitta. You should forget the breath. At that time, when the breath is very gross, then occasionally you may pay attention to the nimitta. Occasionally you may pay attention to your breath. So there are two objects. If there are two objects, meditation cannot improve. Therefore, subtle breath is better. When you are focusing on your nimitta, at that time, the breath becomes subtle. Slowly you will forget the breath. You may be able to concentrate on your nimitta for a long time without knowing the subtle breath. So because of this reason, subtle breath is better. Masalah lainnya yang dihadapi oleh sejumlah meditator adalah pada saat napas mereka menjadi halus, maka mereka tidak bisa konsentrasi dengan baik. Mereka tidak bisa memusatkan batin mereka pada objek mereka dengan baik. Mereka tidak bisa menemukan napas mereka. Pada saat itu biasanya saya akan bertanya mereka, apakah Anda mengetahui Anda sedang bernapas? Jawaban mereka, ya, tahu sedang bernapas. Maka itu sudah cukup sesungguhnya, dan itu sama saja. Dan jadi pada saat terjadi hal demikian, maka kalian jangan merasa kecewa. Pada saat napas menjadi halus, maka itu sesungguhnya merupakan suatu gejala yang baik, suatu indikasi yang baik. Karena itu menandakan bahwa konsentrasi kalian sudah menjadi lebih baik. Dan pada saat napas sudah mulai menjadi halus, maka sejumlah waktu kemudian napas itu akan berubah menjadi nimitta. Pada saat napas sudah berubah menjadi nimitta, maka lupakanlah napasnya. Karena itu menjadi suatu objek bagi kalian. Dan kalau napas menjadi kasar, justru itu tidak baik. Karena kalau napas menjadi kasar, maka kalian mempunyai dua objek meditasi. Pada saat itu kalian bisa melihat napas kalian yang kasar itu, yang cukup menonjol. Kalian juga melihat nimitta. Dan pada saat kalian bisa melihat kedua hal tersebut, yaitu nimitta dan napas yang kasar, maka itu mengganggu konsentrasi kalian. Meditasi kalian tidak bisa maju. Oleh karena itu, napas yang halus lebih baik. Karena pada saat itu, napas yang halus tidak begitu kelihatan. Sehingga kalian lebih mudah untuk konsentrasi pada nimitta. In this stage, many meditators are also disturbed by five hindrances. So I want to explain in brief about five hindrances. What are five hindrances? Number one, kami chanda nivarana. Sensual desire hindrance. This is one type of homesick hindrance. Selain itu, ada sejumlah yogi juga terganggu oleh 5 rintangan batin, panca niwarana.
pada kesempatan ini kami akan menjelaskan secara ringkas apa saja kelima rintangan batin tersebut. Yang pertama adalah yang disebut sebagai kama canda. Kama canda ini secara harafiah berarti keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi. Dan salah satu manifestasinya adalah homesick, yaitu ingin pulang ke rumah. While meditating, you must forget your family. Do you understand? What is family? Do you understand? All understand. So, if you remember your family frequently while meditating, concentration will decrease. So this is also one type of hindrance. Jadi pada saat kalian melakukan retreat atau meditasi di sini, kalian seyogianya melupakan keluarga kalian. Kalian paham apa yang dimaksudkan dengan keluarga? Paham. Dan jadi kalau kalian masih selalu teringat pada keluarga kalian, maka konsentrasi kalian akan merosot. While meditating as well as yoga, you must forget your family. You must not send email. You must not contact with telephone. Do you understand? Oh. Do you understand? Okay, this is a great hindrance. Another hindrance is Vyabhada Nivarana. They translate this Vyabhada Nivarana as ill will, or anger, or hatred. Another translation is quarreling. Jadi pada saat kalian sedang retreat atau sedang meditasi, kalian seyogianya melupakan keluarga kalian. Jadi ini termasuk juga melakukan hubungan telepon dengan mereka. Kalian paham mengenai hal ini? Kemudian rintangan batin yang kedua disebut sebagai Vyapada Niwarana, atau Vyapada ini biasanya diterjemahkan sebagai niat jahat, atau bisa juga diterjemahkan sebagai kemarahan, kebencian, termasuk keinginan untuk bertengkar. While meditating, if you quarrel to each other, concentration will improve or not? Concentration will decrease. Do you want decreasing concentration? If you don't want to decrease concentration, you must not quarrel. Do you understand? Do you understand? You must not quarrel while meditating. In this case, there are Buddha admonished 3 examples. You must follow exactly these 3 examples while meditating. You have eye, but you must pretend as a blind person. This is very important. You have ear, it is true, but you must pretend as a deaf. You have mouth, it is true. You can speak well, but you must pretend as a dumb. Do you understand? These 3 are very important while meditating. If you cannot control your eye, if you cannot control your ear, if you cannot control your mouth, there are many problems, many quarrelings. At that day, concentration will decrease. When concentration decreases,
They complain to the interview teacher. Such and such problem, such and such problem. The problem is you cannot pretend not to see. You cannot pretend not to hear. You cannot pretend not to speak. You cannot pretend as a blind one. You cannot pretend as a deaf one. You cannot pretend as a dumb one. So you must, while meditating, you must pretend as a blind one. You must pretend as a deaf one. You must pretend as a dumb one. This is very important. This is Buddha's admonition. Is it good? Good? Oh, no one answer. It is very good while meditating. If you cannot control these faculties, meditation cannot improve. Jadi kalau kita bertengkar satu sama lainnya, maka konsentrasi akan menurun. Dan oleh karena itu, janganlah bertengkar antara satu sama lainnya. Sang Buddha ada memberikan tiga perumpamaan kepada kita. Walaupun kita mempunyai mata, tetapi seyogianya kita bertindak seolah-olah seperti seorang yang buta. Walaupun kita memiliki telinga, tetapi kita seyogianya bertindak seolah-olah kita adalah orang yang tuli. Walaupun kita mempunyai mulut, tetapi kita seyogianya bertindak seolah-olah kita adalah orang yang bisu. Ini sangat penting, terutama dalam hal meditasi. Bagi mereka yang tidak mampu untuk mengendalikan mata mereka, tidak mampu mengendalikan telinga mereka, tidak mampu mengendalikan mulut mereka, maka akan muncul banyak masalah. Konsentrasi mereka akan merosot. Banyak yogi, banyak meditator yang komplain, yang mengeluh pada saat wawancara. Mereka mengatakan banyak masalah yang muncul. Banyak masalah muncul itu karena mereka tidak mampu untuk bertindak seolah-olah seperti seorang yang tidak bisa mendengar, seperti seorang yang tuli. Banyak masalah muncul karena mereka tidak mampu untuk bertindak seolah-olah mereka tidak melihat, seperti seorang yang buta. Banyak masalah muncul karena mereka tidak mampu untuk bertindak seolah-olah mereka tidak bisa berbicara, seperti seorang yang bisu. Oleh karena itu, kita harus bertindak, harus bersikap seperti orang yang buta, bersikap seperti orang yang tuli, bersikap seperti orang yang bisu. Ini sangat penting karena ini disabdakan sendiri oleh Sang Buddha. Betul tidak? Oleh karena itu, sikap demikian adalah sangat baik karena itu bisa meningkatkan konsentrasi kita. Therefore, while meditating, complete noble silence is very good. Some meditators, they put here symbol, noble silence, very good. If they actually follow, it is very good. I like this very much. Do you like? Please try noble silence, it is very good. Then another number 3 hindrance is Thina Medha Nivarana. Sloth, Topa. This is very easy. Very easy is not disturbing to others. Previous two are very dangerous, disturbing to others. This sloth, Topa, is only for meditator, no problem. But Buddha gave 7 ways, but I cannot explain in detail these 7 ways. If sloth and toba overwhelm to your mind at that time, you should
rub your limbs. You should pull your ear. You should rub your face. But if it is not okay, then you can open your eye. Please see light for a few minutes, not for a long time. At that time, this sloth and torpor may disappear. But if it is still very difficult, you should get up and then you should walk. And then you should wash your face, etc. So in this way, if you remove this sloth and torpor, then it is very easy to remove this hindrance. Saya lihat ada sejumlah yogi, ada sejumlah meditator memasang suatu tanda noble silence di dada mereka. Kalau ini mereka betul-betul mempraktekannya adalah sangat baik. Saya sangat suka sikap demikian dengan selalu mempertahankan noble silence yang betul-betul dijalankan, karena ini sangat baik. Kemudian rintangan batin yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai tina mida, yaitu rasa ngantuk. Sesungguhnya tina mida ini tidak mengganggu yang lainnya. Tidak seperti yang pertama sama yang kedua. Yang pertama yaitu keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi dan niat jahat, terutama yang niat jahat. Jadi itu mengganggu yang lainnya. Tetapi untuk tinamida ini biasanya tidak mengganggu yang lainnya. Sang Buddha telah memberikan 7 cara untuk mengatasi rasa ngantuk ini. Jadi apabila kita dilanda oleh rasa ngantuk, maka kita boleh menarik-narik telinga kita, atau menggosok-gosok wajah kita, muka kita. Cara yang lain lagi adalah membuka mata, kemudian memandang ke tempat yang ada cahayanya, atau memandang cahaya. Atau cara yang lain lagi adalah kita bangkit dari tempat duduk kita, kemudian berjalan. Atau cara yang lain lagi adalah